Musim neraka Moto3 2026 siap-siap diserang 26 rider. Moto3 musim 2026 bukan sekadar kompetisi biasa. Ini perang habis-habisan yang akan diikuti oleh 26 pembalap dari 13 tim. Dan bukan main-main, musim ini punya 22 seri Grand Prix mulai dari Qatar pada 1 Maret sampai Valencia di akhir tahun. Setiap lap, setiap tikungan akan jadi ujian mental dan teknik. Veda Ega Pratama bakal debut bersama Honda Tim Asia. Tapi jangan kira dia datang ke pedok Moto3 sebagai rookie polos. Dia bawa pengalaman dari Rookies Cup dan Junior GP. Namun lawannya kali ini bukan sembarang rider. Banyak di antara mereka sudah cicipi panasnya Moto3, bahkan ada yang naik podium meski baru semusim. Ini bukan soal bakat lagi, ini soal siapa yang sanggup bertahan hidup di kerasnya dunia Grand Prix. Brian Uriarte, Raja Red Bull yang siap jadi penguasa baru. Nama pertama yang wajib diwaspadai Veda adalah Brian Uriarte, juara Red Bull Rookies Cup 2025 dan kandidat kuat juara Junior GP musim yang sama. Anak muda Achilles murid Marc Marquez yang sudah lebih dulu naik podium. Maximo Achilles bukan cuma cepat, tapi juga gila. Finish ketiga di klasemen akhir Moto3 2025 meski absen 2 seri awal karena cedera. Anak didik Akademi Marc Marquez ini tahu cara bertarung, jatuh lalu bangkit lebih kuat. Sejak usia 13 tahun, dia sudah jadi juara European Talent Cup. Masuk Red Bull Rookies Cup, dia 3 kali berturut-turut masuk posisi 3 besar. Dan di Moto3 musim lalu, dia langsung bikin gebrakan. Gaya balapnya ekstrim, late braking, overtake di luar jalur normal, dan nyaris tak pernah gentar di bawah tekanan. Veda harus hati-hati. Lawan satu ini bukan hanya cepat, tapi juga penuh pengalaman dan darah petarung. Marco Morelli, senjata rahasia dari Amerika Selatan. Jangan remehkan nama Marco Morelli. Pembalap Argentina kelahiran Barcelona ini punya gaya balap liar tapi penuh perhitungan. Di Rookies Cup 2025, dia konsisten naik posisi dan finish di peringkat 5 besar. Tahun-tahun sebelumnya dia stabil, posisi 10, lalu 7, lalu 5. Grafiknya selalu naik. Dia juga sudah sempat menjajal Moto3 sebagai rider pengganti. Dan saat dapat kesempatan, dia langsung tampil agresif. Lebih dari itu, Morelli dikenal sebagai pembalap yang tahu kapan menyerang, kapan bertahan. Dan dia hampir selalu muncul di 5 lap terakhir dengan serangan mendadak. Veda wajib mewaspadai manuver-manuver gila Morelli. Karena saat semua fokus ke nama besar, Morelli diam-diam bisa jadi ancaman mematikan. Jesus Rios, rivalitas nomor 54 jadi panas. Jesus Rios bukan cuma cepat, dia juga punya konflik pribadi dengan Veda. Kenapa? Karena mereka berdua sama-sama memakai nomor 54 di kejuaraan berbeda. Dan di Moto3, nomor itu hanya boleh 1 pembalap. Siapa yang akan menang? Rios berasal dari Marbella, Spanyol, dan sedang duduk di posisi 6 klasemen Junior GP 2025. Di European Talent Cup 2022, dia juga konsisten di posisi 6 besar. Tapi yang bikin dia mencolok adalah mentalitasnya. Dia bukan tipe yang suka basa-basi. Bahkan menurut rumor paddock, Rios pernah menyindir Veda sebagai rookie Asia yang belum terbukti di Eropa. Moto3 2026 bisa jadi ajang adu ego antara dua anak muda ini. Bukan cuma kecepatan, tapi juga gengsi. Hakim Danis, kartu as Malaysia yang siap bikin geger. Lawan dari Asia Tenggara lainnya adalah Hakim Danis dari Malaysia. Finish posisi 3 di Red Bull Rookies Cup 2025 dan kini ada di posisi 8 klasemen Junior GP. Danis adalah pembalap yang tenang tapi mematikan. Di beberapa balapan, dia duel keras dengan Veda dan kadang menang tipis. Yang bikin Danis berbahaya adalah kemampuannya membaca race. Dia bisa start di posisi 10, tapi tiba-tiba muncul di rombongan depan saat lap terakhir. Selain itu, dia sudah beberapa kali turun sebagai wildcard di Moto3 dan hasilnya solid. Pertarungan Veda vs Danis bukan cuma soal skill, tapi juga soal kebanggaan dua negara Asia Tenggara yang haus kejayaan. Veda Ega Pratama, anak ajaib dari Gunung Kidul.
Kini giliran Veda. Setelah sukses jadi runner-up Rookies Cup dan peringkat 10 Junior GP, Veda jadi harapan besar Indonesia. Honda Tim Asia memasangnya sebagai senjata utama musim ini. Tapi jalannya tidak akan mulus. Veda harus melawan 5 rival kuat sekaligus. Dari sang juara Uriarte, gladiator Marc Marquez yaitu Quiles, manuver brutal Morelli, ego panas Rios, sampai rival regional Hakim Danis. Di atas semua itu, Veda masih harus beradaptasi dengan motor Moto3 yang jauh lebih menantang. Namun satu yang pasti, Veda punya nyali, dan dia tidak pernah takut diserang dari segala arah. Justru, dia seringkali lebih buas saat ditekan. Jadwal lengkap, dari Qatar sampai Mandalika. Moto3 musim 2026 akan dimulai di Qatar dan berakhir di Valencia. Tapi bagi Veda, balapan paling emosional adalah saat GP Indonesia di sirkuit Mandalika. Ribuan fans merah putih akan hadir langsung memberi semangat. Total ada 22 seri: Qatar, Portugal, Argentina, Austin, Jerez, Le Mans, Catalunya, Mugello, Sachsenring, Assen, Kazakhstan, Silverstone, Australia, Aragon, Misano, India, Jepang, Indonesia, Mandalika, Thailand, Australia, Malaysia, Valencia. Veda harus siap mental karena tiap sirkuit punya tantangan berbeda dan cuaca yang bisa berubah ekstrim dalam hitungan menit. Lineup Moto3 2026. Tim-tim penentu balapan musim ini akan dihuni oleh tim-tim terbaik. Honda Tim Asia, Veda Ega Zen Mitani, Red Bull KTM Ajo, Quiles Uriarte, Leopard Racing, Morelli Rios, SIC Racing, Hakim Danis, rider Malaysia lainnya. Juga ada CF Moto, Gas-Gas, BOE, Angelus MTA, CIP Green Power, dan lainnya. Masing-masing punya keunggulan, entah dari segi motor, pelatih, atau strategi. Veda dan timnya harus memahami setiap lawan agar tidak terjebak jebakan taktikal. Ini bukan debut biasa, ini pertarungan hidup mati. Veda Ega Pratama tidak datang untuk ikut-ikutan, dia datang untuk bertarung. Tapi 5 nama ini, Uriarte, Quiles, Morelli, Rios, Danis, bukan lawan sembarangan. Masing-masing punya senjata mematikan. Pertanyaannya, apakah Veda akan jadi rookie yang terkapar atau justru legenda baru yang lahir di tengah badai? Satu hal yang pasti, ini bukan Moto3 yang tenang. Ini musim yang siap meledak sejak bendera start dikibarkan.